Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan semoga kita bisa belajar tatap muka. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran materi PAI kita, yaitu tentang sikap berani. Tentang sikap berani. Ya. Di sini Ustadz akan menceritakan tentang Nabi Saleh. Oh ya, kalau di buku paket buka halaman 93 ya, 93, 94 dan seterusnya. Itu kita akan membahas tentang cerita Nabi Saleh. Nabi Saleh mempunyai kaum yang bernama kaum Samud. Yang bernama kaum Samud. Anak-anak bernama kaum Samud. Jadi kaum Samud ini hidupnya sejahtera, punya hidupnya sejahtera, tanahnya makmur, kemudian hewan ternaknya sehat-sehat, kemudian rumahnya besar-besar, kaya-kaya, ya kaya-kaya, pokoknya sejahtera lah, sejahtera. Jadi tidak ada yang miskin, jadi kaya-kaya semuanya. Nah, akan tetapi si kaum Samud ini tidak bersyukur sama Allah. Si kaum Samud ini melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia tidak bersyukur, dia malah menyembah berhala. Apa itu berhala? Berhala itu patung yang disembah, ya. Jadi berhala itu patung yang disembah. Nah, sehingga Allah itu menyuruh kepada si Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh berdakwalah, sebarlah kebaikan untuk menyembah Allah. Jadi kaum Samud diseru untuk menyembah Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kaum Nabi Saleh berdakwah, kemudian menunjukkan ke kaum Samud untuk menyembah kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya si Nabi Saleh terus berdakwah, akan tapi si kaum Samud tidak menerimanya. Akhirnya tetap menyembah kepada berhala, tetap ingkar kepada Allah. Nah, suatu ketika si kaum Samud ini ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Bagaimana? Ya, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab ingkar janji. Nah, ingkar janji buka halaman 94 anak-anak. Di bab ingkar janji halaman 94. Nah, ini. Ya, Ustaz akan bacakan kisahnya. Kan? Suatu hari kaum Samud mendatangi Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud meminta Nabi Saleh membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Samud ingin bukti bahwa Allah itu kuasa, Allah itu ada. Ya, jadi kaum Samud ingin buktinya. Nah, sehingga apabila buktinya itu benar, maka kaum Samud akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepada Allah. Itu janjinya. Janji Nabi Saleh yaitu ingin membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu kuasa, sehingga apabila bukti itu terjadi, maka kaum Samud akan menyembah kepada Allah, akan beriman kepada Allah. Nah, sehingga Nabi Saleh memohon doa kepada Allah agar menciptakan seekor unta betina, ya, dari dalam batu. Bayangkan, unta betina yang keluar dari dalam batu, bisa nggak kira-kira? Kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh berdoa, tidak lama kemudian keluarlah unta. Jadi unta itu keluar dari batu, yaitu unta betina. Jadi keluarlah unta yang keluar dari batu. Unta itu mengandung dan
memiliki onta yang besar ya, onta yang besar. Kemudian kaum Samud terkejut. Onta terkejut semuanya karena tiba-tiba onta itu keluar dari batu. Tidak terkejut, kita aja terkejut, apalagi mereka ya. Jadi, tetapi sehingga ada beberapa kaum Samud itu yang langsung percaya, langsung beriman kepada Allah, dan ada sebagian kaum Samud yang mengingkari janjinya. Nah, ini sehingga mengingkari janjinya. Jadi ada sebagian yang beriman kepada Allah karena kekuasaannya, ada yang mengingkari janjinya yang dikatakan tadi, bahwa kalau Allah itu kuasa, Allah itu ada, bisa menciptakan unta dari batu, dia akan menyembah, tapi dia menyembah kepada Allah, tapi dia tidak menyembah kepada Allah, tapi dia ingkar janji. Nah, sehingga diseru sama Allah, "Hei Nabi Saleh, tinggalkan desa ini, tinggalkan tempat ini." Nah, akhirnya Nabi Saleh dan pengikutnya meninggalkannya. Kemudian yang tinggal di sana didatangi bencana sama Allah. Bencana apa, anak-anak? Bencana gempa bumi. Gempa bumi yang sangat besar. Jadi gempa bumi yang sangat besar sehingga semua kaum Samud itu yang ingkar pada Allah meninggal dalam bencana gempa bumi yang didatangkan oleh Allah tersebut. Jadi hikmah kisah Nabi Saleh diantaranya adalah berani berbuat baik dalam segala hal. Jadi kita harus berani, anak-anak, dalam segala hal. Asalkan kita benar, kita harus berani mengungkapkan segala sesuatu, berbuat kebaikan, itu berani. Salah satu apa? Berani bertanya. Nah, tidak tahu kita harus bertanya kepada guru, bertanya kepada teman kita ya. Kemudian tidak berputus asa untuk mengajak kebaikan. Ajak teman-teman kita, ayo kita sudah azan, ayo kita sholat yuk. Kita sholat. Ajak teman kita kepada kebaikan. Terus berani mengajak teman untuk berbuat baik. Ada teman yang salah, kita ingatkan. Gak apa-apa walaupun teman-teman tidak menerima, yang penting kita berusaha mengingatkan. Kamu jangan suka bertengkar, ayo sini. Nah, jadi berusaha mengingatkan teman kita yang tidak berbuat baik. Itu hikmah dari Nabi Saleh tadi ya. Berani terus-menerus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan. Jadi kita tidak boleh putus asa untuk berdoa, anak-anak. Insya Allah semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak merusak ciptaan Allah ya. Tidak menebang pohon secara ilegal, tidak mencemari tidak mencemari lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan ya. Pokoknya tidak merusak yang diciptakan oleh Allah itu pada kita ya. Oke, paham kan anak-anak? Baik, terima kasih. Kemudian ini ada tugas anak-anak di halaman 96. Halaman 96 ya. Halaman 96 kelihatan Banda? Nah, ini kalian kerjakan, tinggal mencentang saja. Ya, mencentang saja. Yang benar dicentang, yang salah di X saja ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kalian semua dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.